Ya, aktifkan kamera sama mikrofonnya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Yang lainnya ayo Pagi, mohon Bu. diaktifkan sebentar kamera dan mikrofonnya. Ya. Ya. Nur Fitria ya. Iya, selamat pagi semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini diaktifkan dulu mikrofon dan kameranya. Ya, di layar kalian sudah tampak. Nih kira-kira gambar apa ini? Gelombang, Bu. Gelombang. Gambar apa? Gelombang. Iya, gambar gelombang air laut ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gelombang ya, gelombang. Nah, ini kita nih ada keynote-nya. Nanti udah terlihat di monitor kalian. Kalau Ibu bertanya apa kabar, kalian menjawabnya luar biasa, saya sehat, saya kuat, yes. Gitu ya. Aktifkan dulu kamera sama mikrofonnya. Kita game sebentar nih. Nanti di tengah-tengah materi kalau Ibu bertanya apa kabar, kalian jawabnya gini ya. Luar biasa, saya sehat, saya kuat, yes. Gitu. Oke, bisa? Iya. Aktifkan dulu mikrofonnya Ipen dan yang lainnya. Nah, ayo kita biar pagi ini seru-seruan dulu beberapa detik. Ya. Siap ya? Apa kabar? Luar biasa. Yes. Sehat, saya kuat. Yes. Ya, sekali lagi biar kita kegiatan belajar kita semangat pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Yes. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya ya. Kita lanjut untuk kegiatan belajar kita. Ingat ya, nanti kalau Ibu di tengah uraian materi Ibu tanya apa kabar, kalian jawabnya gini ya. Luar biasa, saya sehat, saya kuat. Yes. Nah, ini ada gelombang air laut ya, tinggi gelombang air laut dalam keadaan normal. Gelombang itu sangat indah, bisa dijadikan media untuk olahraga. Nah, namun terkadang ada juga gelombang-gelombang itu yang menimbulkan bencana yang sangat dahsyat. Contohnya apa? Gelombang apa? Gelombang Tsunami, Bu. Gelombang tsunami. Ya, betul sekali. Nah, ini ya tentang gelombang. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. Ya, apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang berjalan atau merambat tanpa diikuti rambatan materinya. Nah, menurut arah rambatnya gelombang dibagi menjadi berapa nih? Ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ciri dari gelombang longitudinal ini terdiri atas renggangan dan rapatan. Nih ya, renggangan, rapatan, regangan, rapatan. Contohnya gelombang longitudinal ini pada selingki atau pegas. Ya. Nah, yang kedua, ini ada gelombang transversal. Gelombang transversal ini terdiri atas cirinya itu ada puncak gelombang, ada dasar gelombang. Nah, nanti kita akan belajar lagi ciri-ciri dari gelombang itu sendiri. Nah, nih istilah-istilah pada gelombang. Ya, sama ini nanti ada kuisnya ya. Ayo sama-sama diperhatikan. Nanti diaktifkan lagi kamera sama mikrofonnya. Ya. Nah, ini gelombang transversal contohnya ya. Nah, ini ada ilustrasi gelombang dari titik O
sampai ke titik I. Nih yang nggak bergaris biru. Ya. Nah, di sini ada indeks-indeks notasinya. Nah, ada istilah puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah titik-titik tertinggi pada gelombang. Titik apa saja titik tertinggi? B. Titik B dan titik F. Ya. Yang lainnya bisa sambil diaktifkan ya, kamera sama mikrofonnya, kita sambil berdiskusi. Jadi biar kegiatan belajar kita lebih seru. Nah, berikutnya ini ada dasar gelombang. Dasar gelombang ini adalah titik-titik terendah pada gelombang. Nih contohnya titik, nih titik terendahnya ya. Titik apa? Titik D, D. titik, betul sekali. Nah, berikutnya ini cirinya ada bukit gelombang. Bukit berarti dia yang melengkung di atas garis O. Ya, berarti ini titik bukit gelombang itu contohnya ini titik O, B, dan C, atau titik ini ya, E, F, dan G. Nah, ini bukit gelombang. Berikutnya nih satu, lagi bukit gelombangnya. Nah, ada bukit, ada lembah gelombang. Lembah gelombang berarti dia yang lengkungannya. Nah, lengkungannya ini titik C, D, E, dan titik G, H, I. Ini lembah, ini bukit, ini lembah. Nah, amplitudo ini adalah selain ini ya, yang seperti yang tampak di layar, nilai mutlak simpangan terbesar. Amplitudo itu didefinisikan sebagai titik tertinggi atau terendah dari satu simpangan. Nah, jadi amplitudonya ini titik B. Gelombang ya, dia bisa awal perambatannya bisa bergerak ke atas atau dia bergerak ke bawah. Nah, kalau di bawah berarti dia di minus Y sini berapa tuh nilainya. Jadi nilai mutlak simpangan terbesar. Nah, ini yang paling penting di gelombang transversal ini adalah istilah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang atau harga 1 lambda. Ya. Nah, panjang gelombang ini didefinisikan sebagai jarak dua puncak berurutan. Nih ya, jarak dua puncak berurutan. Artinya titik B, jarak dari titik B ke titik F ini seharga 1 panjang gelombang atau 1 lambda. Jadi kalau ada puncak lagi di sini berarti ini 2 lambda. Ya. Atau jarak 2 dasar berurutan. Ya, ini 2 dasar berurutan. Misalnya jarak dari titik D ke H. Nah, ini jarak 1 lambda. Atau satu lagi definisinya bisa dicatat ya. Selain yang ini, selain jarak 2 puncak berurutan dan 2 dasar berurutan, 1 panjang gelombang itu didefinisikan sebagai jarak 1 bukit dan 1 lembah. Nah, ini yang umumnya ya. Jadi 1 panjang gelombang itu didefinisikan bahwa ini jarak 1 bukit dan 1 lembah. Ini panjangnya juga 1 lambda. Nah, kalau 1 lambda itu jaraknya 1 bukit dan 1 lembah, ya, maka ini ilustrasi yang ada di sini nih, di gambar ini ada berapa panjang gelombang nih? Ayo dihidupkan dulu 2,5. teleponnya. Ada berapa ini? 2. Ada berapa? 2,5, Bu. Berapa panjang gelombang? 2,5. Ada berapa? 2,5, Bu. 2,5. Bukit 1 lembah 1. Kemudian 1 bukit 1 lembah lagi 2. Terus kalau bukit saja berarti dia setengah nilainya. Ya, kalau bukit saja atau lembah saja, ini artinya setengah panjang gelombang. Nah, jadi di gambar ini ada berapa gelombang yang terbentuk? Ini dari sini 1, kemudian dari O ke E ini 1 panjang gelombang,
dari E ke I ini juga 1 panjang gelombang, 2, yang ini setengah. Jadi ini ada 2,5 panjang gelombang. Nah, itu untuk panjang gelombang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk definisi dari panjang gelombang ini. Berikutnya adalah periode. Periode ini selang waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 puncak berurutan. Atau kata lainnya, periode adalah waktu untuk menempuh sepanjang 1 panjang gelombang. Itu periode. Nah, ya, ini jadi istilah-istilah pada gelombang transversal, ya. Ada puncak gelombang, dasar gelombang, lembah gelombang, bukit gelombang, amplitudo, panjang gelombang, dan periode. Ini istilah-istilah pada gelombang transversal. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Apa kabar semua? Luar Ayo biasa. diaktifkan Luar mikrofon. biasa. Luar Saya biasa. kuat Saya sehat, saya kuat. biasa. Yes. Oke, Bu. Iya, gitu ya. Nah, ini sudah mudah bisa dipahami untuk istilah panjang gelombang. Nah, ini ayo kita coba lagi. Sebentar, ini kok. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ada kendala teknis sebentar tadi ya. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Ya. Nah, berikutnya nih besaran-besaran pada gelombang. Kalau tadi istilah-istilah pada gelombang transversal, oh iya ini belum. Istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Nah, tadi gelombang itu berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi 2, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau di gelombang transversal tadi istilah gelombangnya ada banyak ya. Ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada bukit gelombang, apalagi ada amplitudo, ada gelombang dan periode. Nah, kalau longitudinal ini istilah panjang gelombangnya itu hanya ada pusat rapatan dan pusat renggangan. Nah, untuk harga 1 panjang gelombang pada gelombang longitudinal ini didefinisikan sebagai jarak 2 pusat rapatan yang berdekatan atau 2 pusat regangan yang berdekatan. Nah, itu saja untuk gelombang longitudinal. Ya. Nah, berikutnya besaran-besaran pada gelombang. Nih, besaran-besaran pada gelombang ada 4. Ada periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat terambat gelombang. Nah, periode ini didefinisikan sebagai harga 1 per frekuensi. Ya, frekuensi itu adalah banyaknya
getaran yang terjadi selama 1 sekon. Nah, kemudian untuk frekuensi itu sendiri definisinya adalah 1 per periode. Ini T kapital ya, periode disimbolkan dengan T kapital. Kalau T kecil itu adalah waktu untuk merambat. Nah, panjang gelombang, ini panjang gelombang tadi sesuai definisinya ya. Kalau gelombang transversal itu berarti jarak mana? Panjang gelombang transversal tadi. Jarak 2 puncak berurutan atau jarak 2 dasar berurutan atau jarak 1 bukit 1 lembah. Nih ya, ini tadi panjang gelombang di sini. Nah, jarak 1 bukit 1 lembah ya, atau jarak 2 puncak berurutan atau jarak 2 dasar berurutan. Nah, ini untuk besaran-besaran pada gelombang, baik transversal atau longitudinal. Ada 4 periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini dirumuskan panjang gelombang per periode atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini untuk cepat rambat gelombang. Ya, jadi besarannya periode dirumuskan 1 per frekuensi atau kemudian frekuensi itu dirumuskan 1 per periode, dan cepat rambat gelombang ini ada 2 rumusnya, lambda per panjang gelombang per periode dan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Ya, apa kabar semua? Apa kabar semua? Ayo dihidupkan. Luar biasa. Luar biasa. Sehat, saya semangat. Iyalah. Kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Yes. Yes. Nah, ini ya besaran-besaran pada gelombang. Nah, contohnya ya. Contohnya ini kita ke contoh soal. Ya, contoh soal. Nah, ini contohnya ini bisa kita lihat sama-sama di monitor. Ada ilustrasi gelombang transversal. Ya. Nah, ini ya, sambil dihidupkan mikrofonnya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Ini ada gelombang transversal dari titik A sampai titik G. Ya, dari titik A sampai titik G. Nah, gelombang transversal ini merambat dengan kecepatan 60 meter per sekon. Ini bisa kita tuliskan V-nya 60 meter per sekon. Nah, ilustrasi gelombangnya seperti ini. Ya, ilustrasinya. Nah, panjang tali dari titik A ke titik G ini sebesar 45 meter. Ya, 45 meter. Nah, ini dari titik A sampai titik G ini ada berapa bentuk panjang gelombang yang terjadi? Ya. Nah, tadi ilustrasinya 3. ya, ada 3. Nah, tiga panjang gelombang dari mana? Ini ya, dari definisi tadi. Dari definisi 1 panjang gelombang pada gelombang transversal, bahwa 1 panjang gelombang itu 1 bukit, 1 Lembah. lembah. Iya, betul sekali, 1 bukit, 1 lembah. Ini kita hitung dari A ke C 1 panjang gelombang. Kemudian dari C ke E 2. Dari E ke G 3. Jadi ada 3 panjang gelombang. Nah, ini dari A ke G ada 3 panjang gelombang, sementara panjangnya 45 meter, maka 1 panjangnya 1 panjang gelombang sebesar 45 dibagi 3. Dapatnya berapa? 15. 15. Nah, ini sudah bisa ya untuk menentukan panjang gelombangnya. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya. Nah, ini rumus frekuensi diperoleh dari cepat rambat gelombang nih, yang ini. Ya, rumus cepat rambat gelombang ada 2. Jadi kita sesuaikan dengan besaran yang diketahui di soal. Nah, V sama dengan lambda kali F, sehingga nih frekuensi sama dengan
cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Nah, ini cepat rambatnya 60, panjang gelombangnya tadi sudah kita dapat, satu panjang gelombangnya jaraknya 15 meter, 60 dibagi 15, dapatnya sebesar 4 Hz. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, apa kabar semua? Baik, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Saya kuat. Yes. Yes. Ayo yang semangat lagi. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat gelombang. Ada berapa sifat-sifat gelombang? 6. Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Refleksi. Refraksi, difraksi, dispersi, interferensi, Dan polarisasi. polarisasi. Nah, ini sifat umum gelombang, ya. Nanti gelombang ini dipecah lagi, ada gelombang bunyi, ada gelombang cahaya. Jadi setelah bab ini selesai nanti kita lanjutkan ke gelombang bunyi dan gelombang cahaya, ya. Nih, refleksi ini artinya dia bisa dipantulkan. Refraksi, pembiasan. Difraksi artinya pelenturan, dispersi, penguraian, interferensi ini dipadukan, polarisasi artinya pengutupan. Nah, ini ya. Nih. Ya, nah ini kita coba, ayo nih sambil diaktifkan mikrofonnya, ya. Mic-nya diaktifkan lagi. Nih ada soal tes. Ya. Nah, ya sambil diaktifkan mikrofonnya, kita punya ilustrasi gelombang transversal dari A sampai K. Kita ingat-ingat yang tadi, yang istilah-istilah gelombang. Ya, ya sambil diaktifkan mikrofonnya. Puncak gelombang titik-titik yang mana? Titik tertinggi. B, Sama F, G. B. G. Iya, betul G. sekali. B, F, dan J. Dasar gelombang Titik-titik terendah. D, BH. titik D dengan H. H. Luar biasa. Untuk bukit gelombangnya, titik mana aja bukit gelombang? Di atas A, titik B, C, A, A, B. A, A, B, C, C, kemudian E, E, F, F, G, G, F, G, betul sekali. Kemudian IJK. IJK, kali luar biasa. Nah, untuk lembah gelombangnya, yang mana titiknya? C sama E. E, C, D, E. C, D, E. C, D, E. D, E, betul sekali. Kemudian GHI, ya. Untuk amplitudonya, Amplitudo B, titik B, ya. B. Titik tertingginya B atau dia bisa juga titik D. D. Ya, B. Tapi kalau di gambar ini dia karena gelombangnya mulainya bergerak ke atas, maka titik amplitudonya di titik B. Nah, satu panjang gelombang. Ayo, satu panjang gelombang definisinya dari mana ke mana? Satu lembah, satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Berarti dari titik mana ke mana? Dari titik B, C, D, A, E. A ke E. Betul sekali, luar biasa. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Nah, ini. Oh iya, game lagi. Tapi ini gamenya bisa sudah ketahuan. Game dulu. Nah, ayo nih dihidupkan dulu. Ini kalau Ibu klik yang ini ketahuan nanti gambar aslinya. Ya, nih slide berikutnya nih gambar apa nih kira-kira? Mana? Gambar apa? Gambar apa? Kupu. Yang lain. Ayo sedikit aja yang lain diaktifkan. Gambar kupu-kupu, Bu. Gambar kupu-kupu. Yang lain apa? Ayo, ini ada 30 tapi kok suaranya kurang seru. Coba diaktifkan mikrofonnya. Laba-laba. Kupu-kupu. Laba-laba. Kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Yang lain. Gambar apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Waduh. Kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu. Kupu-kupu, Bu. Oh, iya. harimau, Bu, harimau, Harimau. Elang, Bu. Elang, waduh. Oh, gajah, Bu, gajah.
Nah, Telinga harimau tuh, Bu. telinga harimau. Iya, ini gambar ya tadi bermacam-macam ya. Ada kupu-kupu, ada laba-laba, ada lumba-lumba, ada dan lain. Iya. Gambar apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata gambar gajah yang telinga. Siap. Iya, siap. Iya, yang telinganya dilumuri Kupu-kupu. kayak kupu-kupu ya. Kauncilan. Iya. Nah, itu ya. Sudah dulu gamesnya. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa. Saya sehat, saya Yes. kuat. Yes. Wah, Yes. sedikit. Iya. Kita lanjutkan ke gelombang berjalan. Nah, ini. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ini ya. Gelombang berdasarkan amplitudonya ini dikelompokkan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan artinya gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tetap. Kemudian kalau gelombang stasioner dia merambat dengan amplitudonya yang berubah. Nah, ini berdasarkan amplitudonya gelombang dibedakan menjadi dua, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ini untuk gelombang berjalan, ya, gelombang berjalan ini rumusnya. Nah, ini contohnya gelombang berjalan. Gelombang berjalan tadi gelombang yang amplitudonya tetap apa berubah? Tetap. Tetap, betul sekali. Gelombang yang berjalan, gelombang yang amplitudonya tetap. Nah, ini ya, contohnya kayak gelombang transversal. Nih, contohnya. Nah, persamaan umum gelombang ya dirumuskan nih. Y sama dengan nih plus minus A sin omega T plus minus KX. Ya. Ini rumusnya ini bisa dicatat. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, ini ya, ini A amplitudo, omega ini adalah kecepatan sudut, K ini bilangan gelombang. Ya. Jadi ini harus diingat yang koefisien di depan T ini adalah harga omega, bukan W, ini omega. Ya, omega. Kemudian koefisien di depan X ini adalah harga K, ya, atau bilangan gelombang. Nah, ini amplitudo tadi apa amplitudo? Definisi amplitudo? Titik tertinggi atau terendah pada gelombang. Nah, ini amplitudo. Amplitudo ini dia bisa bernilai positif atau negatif. Amplitudo bernilai positif apabila dia mulai gerakan gelombangnya itu bergerak ke arah atas, ya. Nah, seperti di gambar ini. Nih, amplitudonya bergerak ke arah atas, maka nilai amplitudonya awal gerakannya ke atas, maka amplitudonya bernilai positif. Jika gelombangnya itu mulai bergeraknya ke arah bawah, misalnya gini ya. Nah, ke arah bawah baru ke atas, maka nilai amplitudonya dia bernilai negatif. Tapi harga amplitudo ini kita ambil harga mutlaknya. Artinya kita ambil harga yang positifnya. Nah, ini untuk amplitudo ya. Jadi kalau dia plus, gelombangnya bergerak kemana? Ke atas. Kalau negatif maka Ke bawah. Ke ke bawah. bawah. Amplitudo atas bawah. Baru yang di bilangan sinus di sini, yang di depan K plus minus yang di sini, ini baru arah rambat gelombang bergeraknya ke kiri atau ke kanan nih. Bilangan gelombang K. Kalau positif, maka arah rambat gelombangnya bergerak ke kiri. Artinya dia positif ini dari arah kanan merambat ke kiri. Nah, itu ya. Jadi kalau plus dia ke kiri, kalau negatif dia kemana? Ke kanan. Ke kanan. Ini ya, diingat ya, tanda plus minus di sini.
Ini udah dicatat, Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, ini kalau plus berarti amplitudenya plus. Kemana gelombangnya bergerak? Ke atas. Kalau negatif, dia ke bawah. Kalau sini tanda sinus di sini ya, plus di KX, artinya gelombangnya bergerak ke arah kiri. Kemudian kalau negatif, dia ke arah kanan. Negatif ini yang sini, tanda ini plus minus di sini artinya dari mana ke mana arah rambatnya. Itu ya, menunjukkan dari mana ke mana. Kalau plus berarti dia dari kanan ke arah kiri. Ya, jadi asalnya ke kanan, dia merambat ke kiri. Kalau negatif berarti dia asal rambatnya dari kiri ke kanan. Jadi ini disimpulkan arah rambatnya ke kanan atau ke sumbu X positif. Itu. Nah, ini gelombang berjalan. Nah, ini ya. Gelombang nih. Awal getar nih sama seperti yang tadi kurang lebih ya. Ini persamaannya Y plus minus A sin omega T plus minus KX. Ini kalau di beberapa buku paket biasanya seperti ini dituliskannya. Plus berarti getarnya ke atas, negatif ke bawah, A ini amplitudo, omega frekuensi getar, ya, ini besarnya harga omega sebesar ini. Ini omega T, ingat yang di koefisien di depan T, ya ini nanti bisa dibalik ya. Kadang KX-nya di sini, omega T-nya di sebelah sini. Jangan bingung, ya. Yang perlu diingat bahwa koefisien di depan T itu adalah harga omega. Dan koefisien di depan X ini adalah harga K. K itu sendiri apa? Gelombang. Bilangan gelombang. Ya. Nah ini besarnya K ini ya, bilangan gelombang ini sebesar 2pi per lambda. Nah ini harga K-nya. Lambda itu sendiri tadi apa lambda? Bukit Lambda? satu lembah. Iya, panjang gelombang. Ya, panjang gelombang. Yang besarnya adalah jarak dari satu bukit, satu lembah, atau jarak dua puncak berurutan, atau jarak dua dasar berurutan. Nah, ini K 2pi per lambda. Nah, ya. Sedangkan omega, frekuensi getar, ini harganya sebesar 2pi per... Nah, ini apa? Waktu apa periode? T kapital. Periode, betul sekali. Waktu per 2pi per periode, atau karena periode itu senilai 1 per frekuensi, maka frekuensi getar omega ini bisa dituliskan juga 2pi dikalikan frekuensi. Ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, iya. Ya. Nah, ini kita ini sudah bisa dipahami ya. K ini harga K ya sebesar apa rumus K? Rumus K apa? Ayo dihidupkan. Bilangan gelombang. Bilangan gelombang rumusnya 2pi 2pi per lambda. Iya, lambda. Nih ya, kalau K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan apa? Ya. K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K. Iya, 2pi per K, betul sekali ya. Jadi dari sini nanti bisa diturunkan lagi rumusnya ya. K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K. Ya. Nah, kalau omega, ini misalnya omega sama dengan 2pi dikalikan frekuensi, maka frekuensi sama dengan frekuensinya sama dengan omega sama dengan 2pi kali frekuensi, maka frekuensinya sama dengan Omega per 2pi. iya, omega per
2pi, betul sekali. Atau ini misalnya omega sama dengan 2pi per periode, maka periode sama dengan 2pi per omega. iya, betul sekali. 2pi per omega. Ini ya sudah bisa diingat ya, persamaan umum gelombang adalah A sin omega T plus minus KX. Koefisien di depan T ini menyatakan frekuensi getar yang besarnya 2pi per periode atau 2pi kali frekuensi. Sedangkan yang koefisien di depan X ini adalah harga K atau bilangan gelombang besarnya 2pi per lambda. Nah, kita ke contoh soal. Contohnya ini sudah bisa diingat ya. Nah, ini contohnya. Gelombang berjalan mempunyai persamaan sebagai berikut. Ya. Berarti ini dalam sentimeter. Nah, 5 cm sin 50 pt plus 10 px. Ya. T dalam sekon dan X dalam sentimeter. Ya. Berarti ini satuannya dalam, ini amplitudenya dalam sentimeter. Yang ditanyakan, tentukanlah frekuensi gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang berjalan tersebut. Ini berarti ada 1, 2, 3. 3 yang ditanya. Dari persamaan ini, Y sama dengan 5 sin 50 pt plus 10 px. Ya. Nah, kita punya persamaan gelombangnya ini ya. 5 sin 50 pt plus 10 px. Ya. Nih, kalau kita samakan dengan persamaan gelombang, ya, bisa kita tuliskan A sin, ini A sin omega T plus KX. Ya, harga omeganya yang ini, ya, harga omeganya berapa? 50 pi. 50 pi. Ingat, harga omega itu adalah koefisien yang di depan huruf T. Koefisien dari T itu harga omega 50 pi. Kemudian yang 10 pi ini harga apa? K. K, betul sekali. 10 pi adalah harga K-nya. Nah, kalau gitu bisa kita tuliskan ya. Tadi ini yang ditanyakan frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat. Nah, berdasarkan ini rumus ini ya. Panjang gelombang itu bisa kita peroleh dari rumus K, bilangan gelombang. Ini tadi ya. Nah, tadi apa rumusnya? Ini K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per 2pi per K. 2pi per K. Ini untuk panjang gelombangnya. Sedangkan frekuensinya bisa kita peroleh dari bilangan Omega per omega ya. Omega sama dengan 2pi kali F, maka F sama dengan omega per 2pi. omega per 2pi ya. Berarti kita masukkan ke sini tadi harga dari soal ya. Dari soal omeganya sudah kita peroleh 50 pi omeganya. Kemudian K-nya sudah kita peroleh 10 pi. Frekuensi bisa kita peroleh dari omega. Sedangkan panjang 50 pi per gelombang yang 2pi. ini ya, panjang gelombang ini kita peroleh dari K. Nah, ini kita lanjutkan ya. Omega ini ya. Omega sama dengan omeganya 50 ya. Maka frekuensinya sama dengan 50 pi dibagi, ini kurang 2 pi-nya di sini ya, kurang edit 2 pi. Harusnya sini 2 pi kali frekuensi sama dengan 50 pi. Maka frekuensi sama dengan 50 pi dibagi dengan 2 pi. Pi-nya habis, maka sisa 25 Hz. Nah, sedangkan ini bilangan panjang gelombang ini kita peroleh dari bilangan gelombang. Bilangan gelombangnya tadi sudah kita peroleh K-nya 10 pi. Jadi 2 pi per lambda sama dengan 10 pi, sehingga panjang gelombang sama dengan
2pi per 10pi. Pi 2 per 10. Atau kita peroleh 0,2 ini sentimeter ya, karena di sini keterangannya sentimeter ya. Ini salah mohon dikoreksi, di sini satuannya bukan meter tapi sentimeter, karena di soal kita sesuaikan dengan soal ya, karena di soal sini dalam sentimeter itu ya. Jadi ini harus dirubah lagi dari 0,2 cm dirubah ke meter. Ini harusnya di sini berarti satuannya sentimeter per sekon untuk V-nya. V sama dengan nih besaran gelombang di awal lambda dikalikan F. Ini ya. Ini V ini tadi nih yang sini. Nah, ini besaran-besaran umum pada gelombang V sama dengan lambda kalikan F. Nah, tadi lambdanya sudah kita peroleh dan frekuensinya juga sudah kita peroleh dari soal. Nih ya. Maka panjang gelombangnya 0,2, kemudian frekuensinya 25 dapatnya 5. Ini satuannya sentimeter per sekon harusnya ya, bukan meter per sekon karena di soal sini dalam sentimeter. Tuh, ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang ingin didiskusikan? Ada beberapa menit. Ya, untuk kelas 11 MIA 1 dan MIA 3 hadir? Siapa-siapa yang hadir di sini? Danda, Bu. Danda. Yang lain mana nih? Ada 30 nih. Titi, Bu. Iya. Nah, untuk yang kelas MIA 1 dan 11 MIA 1 dan MIA 3 ya. Untuk latihan soalnya ada di Classroom. Classroom-nya masih aktif kan? Masih, Bu. Ya, nanti setelah ini ya Ibu upload di Classroom untuk soal latihannya. Nah, untuk kelas 11 MIA 2 ya, untuk kelas 11 MIA 2 nanti dari Ibu Gina untuk tagihan soalnya ya. Terima kasih sudah berpikir ya. Jadi tetap ada latihan soalnya. Tapi kalau untuk kelas 11 MIA 2 nanti di Classroom diupload oleh Ibu Gina ya untuk latihan soal ini. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada beberapa. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Sudah paham ya? Sudah, bagus ya. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan ini tentang cepat lambat gelombang pada tali ya. Sama nanti kita lanjutkan ke gelombang bunyi. Tuh. Ya, sebelum kita akhiri untuk kelas 11 MIA 1 sama MIA 3 jangan lupa dikerjakan tagihan soalnya di Classroom. Setelah ini nanti Ibu beri ya, latihan soalnya di Classroom. Ayo semuanya sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, ya aktifkan dulu kamera sama mikrofonnya. Iya, aktifkan dulu semua. Kita aktifkan sebentar. Iya. Yang lain? Danda, Dwi Siti. Ayo diaktifkan dulu semua. Kita lihat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya ada Yunita. Halo Yunita. Halo, Bu. Iya. Terus siapa lagi? Halo Niki. Iya. Janu mana ya? Janu diaktifkan kamera sama mikrofonnya. Ya, Bu. Iya. Ayo. Ya. Diaktifkan. Ada Arya, Nadia, Lindi, Gunadi. Ayo Gunadi.
Diaktifkan dulu Tegar. Ya sudah. Agatha, Alia. Aulia Rahma, halo. Halo. Iya. Event Indah Normala, Lia. Ya, Ikalson, ya terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Baik, Apa Bu. kabar? Luar biasa. Luar biasa. Gimana suaranya? Ayo, apa kabar semua? Luar Luar biasa. biasa. Saya sehat. Saya kuat. Yes. Ya, Yes. terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Tetap laksanakan protokol kesehatannya dalam segala kegiatan aktivitas kita, ya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya di classroom setelah ini dikerjakan kelas 11-nya 1, 2, dan 3, ya. Tetap dicek di classroom-nya, ya. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi, ya, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya, ya. Sekian dulu dari Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.